Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan bab persamaan diferensial ordo 1. Saya Rizky Mujib Nasihin sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman saya, ada Furinda sebagai pemateri pertama, kemudian ada Afifuddin sebagai pemateri kedua, dan ada Umi Azizah sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Della Tri Agustin sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja ke materi pertama yaitu Furinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Furinda. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian persamaan diferensial terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari persamaan diferensial adalah hubungan antara variabel bebas X dengan variabel bebas Y dan turunannya. Kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial ini menyatakan hubungan dinamik. Maksudnya, hubungan tersebut memuat besaran-besaran yang berubah, dan oleh karena itu persamaan diferensial sering muncul dalam persoalan-persoalan ilmu pengetahuan dan teknik. Kemudian ordo persamaan diferensial ini ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut, sedangkan derajat persamaan diferensial sendiri itu ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Kemudian dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai pertama, persamaan diferensial ordo 1, kedua, persamaan diferensial linear ordo 1, ketiga, persamaan diferensial non-linear ordo 1, dan keempat, penerapan persamaan diferensial ordo 1. Pertama, persamaan diferensial ordo 1. Sekarang kita memasuki pembahasan pertama, yaitu pembahasan mengenai persamaan diferensial ordo 1. Jadi bentuk persamaan diferensial itu dapat dinyatakan dalam bentuk pertama, bentuk implisit yang f dalam kurung x, y, dy per dx sama dengan 0, atau f dalam kurung x, y aksen sama dengan 0. Kita sebut sebagai bentuk pertama. Kemudian bentuk eksplisit dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y sama atau y aksen sama dengan f dalam kurung x, y. Kita sebut sebagai bentuk kedua. Kemudian suatu fungsi y sama dengan yx dikatakan solusi persamaan diferensial bentuk pertama atau bentuk kedua apabila y sama dengan yx dan turunannya y aksen memenuhi persamaan diferensial bentuk pertama atau bentuk kedua. Contoh, Anda dapat memeriksa bahwa y sama dengan x kuadrat plus 1 adalah solusi persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Demikian pula, y sama dengan x kuadrat ditambah c untuk c konstanta sebarang juga merupakan solusi persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Solusi y sama dengan x kuadrat ditambah 1 disebut sebagai solusi khusus partikelir atau persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Sedangkan solusi y sama dengan x kuadrat ditambah c yang memuat konstanta khusus adalah solusi umum dari persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi umum suatu persamaan diferensial masih memuat konstanta C, sedangkan solusi khusus diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C suatu bilangan tertentu atau suatu solusi yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Baik, terima kasih kepada saudari Furinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilakan kepada saudara Afifuddin. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan diferensial linear ordo 1.
sebuah persamaan diferensial f dalam kurung y, y aksen, y double aksen, dan seterusnya hingga y pangkat n sama dengan c adalah linear jika dapat dinyatakan dalam bentuk ANT kali y pangkat n, dan seterusnya hingga plus A1 T kali Y aksen plus A0 T kali Y sama dengan FT, di mana semua fungsi F diasumsikan didefinisikan dalam interval 1. Jika FT sama dengan 0, maka persamaan diferensial disebut homogen. Bentuk umum persamaan diferensial linear ordo 1 adalah yang pertama faktor integrasi, di mana dy per dy plus y kali px sama dengan qx, dan solusi umumnya yaitu y kali e pangkat integral px kali dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px kali dx kali dx plus c. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu di sini diketahui persamaan diferensial linear ordo 1 dy per dy plus y sama dengan 2 plus e pangkat 2x, maka px sama dengan 1 dan qx sama dengan 2 plus e pangkat 2x, dan dimana faktor integrasinya yaitu integral e pangkat integral 1 dx sama dengan e pangkat x, dan solusi umum persamaan diferensial tersebut yaitu y kali ex sama dengan integral 2 plus e pangkat 2x tutup kurung kali ex dx plus c, maka y e pangkat x sama dengan integral 2e pangkat x plus e pangkat 3x dx plus c, dan y kali e pangkat x sama dengan 2e pangkat x ditambah 1/3 e pangkat 3x plus c, maka y e pangkat x dikurangi 2e pangkat x dikurangi 1/3 e pangkat 3x kurangi c, maka didapat dalam kurung y kurangi 2 tutup kurung e pangkat x dikurangi 1/3 e pangkat 3x sama dengan c. Maka di sini didapat solusi persamaan diferensial tersebut adalah dalam kurung y dikurangi 2 tutup kurung e pangkat x dikurangi 1/3 e pangkat 3x sama dengan c. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan diferensial nonlinear ordo 1. Persamaan diferensial nonlinear adalah persamaan diferensial biasa yang tak linear. Persamaan diferensial dikatakan nonlinear jika persamaan diferensial tersebut memenuhi paling sedikit satu dari kriteria berikut. Di antaranya yaitu pertama, memuat variabel tak bebas dari suatu turunan-turunannya berpangkat selain satu, dan yang kedua yaitu ternilaian dari variabel tak bebas dan atau turunan-turunannya, dan yang ketiga yaitu terdapat fungsi transendental dari variabel tak bebas dan turunan-turunannya. Baik, terima kasih kepada saudari Afif. Kemudian akan dilanjut oleh pemateri ketiga, yaitu saudari Umi Azizah. Waktu dan tempat
Saya persilakan. Yang keempat yaitu penerapan persamaan diferensial ordo 1. Penerapan persamaan diferensial ordo 1. Pertama itu benda jatuh bebas sama dengan Y pangkat 2 aksen sama dengan G sama dengan konstan. Aliran fluida keluar tangki yaitu H aksen sama dengan min K akar H. Yang ketiga itu rangkaian listrik LCR yaitu Li pangkat 2 aksen ditambah Ri aksen ditambah 1/Cl sama dengan E aksen. Vibrasi suatu massa pada pegas yaitu My2 pangkat 2 aksen ditambah Ky sama dengan 0. Dalam materi ini, persamaan diferensial order 1 mengandung hanya Y aksen dan mungkin mengandung Y dan fungsi yang dibentuk oleh X, sehingga dituliskan Fx Y aksen sama dengan 0, atau dapat dituliskan Y aksen sama dengan Fxy. Contoh, diberikan sistem persamaan diferensial non-linear yaitu dx1/dt sama dengan x1 ditambah x2 dikali x2. dx2/dt sama dengan 4x1 pangkat 2 ditambah 2x. Persamaan di atas merupakan sistem persamaan diferensial non-linear dengan variabel bebas T dan variabel tak bebas X1 dan X2. Persamaan itu juga disebut sistem diferensial non-linear karena memuat perkalian antara variabel tak bebas X1 dan X2 pada persamaan pertama dan terdapat kuadrat dari variabel tak bebas X1 pada persamaan kedua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Umi Azizah. Kemudian akan dilanjut dengan pemateri terakhir yaitu Della Tri Agustin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Della Tri Agustin akan melanjutkan materi. Di sini ada penerapan persamaan diferensial order 1. Dalam sebuah wadah berisi 2000 liter air atau cairan di dalam galon, campuran sirup yang semula mengandung 10 kJ gula larutan di dalamnya. Untuk memenuhi standar mutu kadar gula dalam sirup, campuran sirup yang mengandung 20 gram gula per galon dialirkan ke wadah dengan debit 40 per galon tiap menitnya dan langsung tercampur dengan sempurna. Hasil campuran ini dikeluarkan dengan laju 45 galon tiap menit. Tentukan banyaknya zat gula 20 menit setelah pencampuran berlangsung. Kita penyelesaiannya. Untuk memperoleh model persamaan diferensial pada masalah ini, sebagai langkah awal adalah mengidentifikasi semua besaran yang terlibat dalam masalah konsentrasi dengan memberi lambang pada semua besaran yang terlibat dan membentuk satuan untuk semua besaran. Misalkan, YT, PT, dan T masing-masing adalah banyaknya gula dalam wadah dalam gram, volume campuran sirup dan gula dalam wadah, galon, dan waktu dalam menit. Maka, VT sama dengan 2000 dalam galon plus 40 galon dikurangi 45 galon per menit. T sama dengan menit. Jadi 2000 dikurangi 5T dalam galon. Lanjut penyelesaiannya. Lalu jumlah kadar keluar YT sama dengan PT, debit senyawa keluar. YT tadi diketahui PT sama dengan 2000 min 5T dikali 45. Jadi sama dengan 45 gram per 2000 kurangi 5T per menit. Lalu jumlah gula masuk 20 gram per galon dikali 40 gram per menit. Jadi 800 gram per menit. Maka dari persamaan diferensial untuk pencampuran ini diperoleh DY per DT sama dengan 800 dikurangi 45Y per 2000 min 5T Y sama dengan 800. Maka kita tulis 45 dibagi 2000 min 5T sebagai PT dan 800 sebagai GT. Maka persamaan diferensial berpola DY per DT plus PT Y dan GT yang merupakan bentuk persamaan diferensial linear orde 1. Ini adalah penerapan, salah satu contoh penerapan dalam persamaan diferensial orde 1. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan materinya dari slide ke slide. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan bila video ini bermanfaat.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.